Nah, ini nasi bungkusnya apa aja Bu ini? Campur. Nasi ini rendang daging. Nasi campur, sambal teri daging suwir. Ya, Bali daging. Nasi Bali daging. Oseng udang cecek, sambal teri ayam bakar. Ya. Apalagi Bu? Kerawu daging. Kerawu daging. Nasi kerawu daging. Kerawu ayam. Kerawu ayam di sana ya. Ya. Ini harganya berapa nih semua Bu? 6.000 kalau yang bungkus. Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Pagi hari ini saya sedang berada di Pasar Pucang di Surabaya. Nah, di sini itu biasanya ada yang jualan nasi bungkus dan aneka jajanan. Pagi hari ini saya khusus datang ke sini untuk melihat apakah usaha-usaha seperti ini juga terdampak dengan adanya wabah COVID yang sedang melanda seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal. Langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram saya @deteksi. Wah, ya sudah, ayo langsung ngobrol-ngobrol dengan ibunya dan nanti kita cicipi seperti apa nasi bungkus daun yang dijual di daerah Pasar Pucang ini. Ini yang jualan ibu apa? Berdua. Oh, berdua. Dengan Bu siapa Bu? Dengan Bu Pipit. Bu Pipit. Bu Umi. Bu Pipit sama Bu Umi. Iya. Ini yang titip di sini ada berapa orang Bu? 40 orang lah. Yang titip makanan di sini ada 40 orang. Ya. Kalau nasi bungkus seperti ini biasanya satu orang titip berapa Bu? Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 100. Jadi benar-benar usaha kecil rumahan gitu Bu ya? Ya. Sudah lama ya Bu Umi jualan di sini? Kalau jualan untuk ini aja mungkin sekitar 3 tahun. 3 tahun. Saya kan buka warkop di punyanya Mbak itu gitu. sekitar 4 tahun, 8 tahunan lah. 8 tahunan ya. Dengan adanya wabah COVID ini kena pengaruh nggak Bu? Pengaruh banget. Kira-kira tinggal berapa ini anunya? Sekitar 50%? ya sekitar 50%. Sekitar 50% turunnya Ya. dari hari biasa. Ini biasanya bukanya jam berapa ini? Saya bukanya setengah 5. Setengah 5 pagi sampai Setengah 5 pagi biasanya sampai sholat zuhur setengah 12. oh sampai siang. Ya. Berarti sampai toko-toko ini buka berarti ya? Toko ini buka nanti kan jam setengah 9. Kita menepi sana. Oh agak geser. Oh oke. Bu, kalau gitu saya mau nyoba di sini sambal teri telur dadar sama sambal teri daging nggih. Terus nanti tolong dibungkuskan 20 untuk saya bagi-bagikan ke teman-teman yang ada di jalan nanti nggih. Siap. Nggih. Ini satu plastik 55 nggih. Ya. Oke, Bu. Makasih ya Mas datang ke tempat saya. Oke, makasih. Ada berapa anak? Semoga tambah sukses. Nah, Rek, di antara sekian banyak nasi bungkus yang dijual di daerah Pasar Pucang ini, akhirnya tadi saya memilih 2 jenis masakan, yaitu nasi bungkus dengan sambal teri dan lauknya daging, serta nasi bungkus dengan sambal teri dan lauknya telur dadar. Di samping itu, tadi saya juga membungkus 20 bungkus untuk nanti kita bagi-bagikan ke siapa saja yang kita temui di jalan. Nah, kalau kita lihat tadi ya, situasi di tempat orang yang jualan nasi bungkus ini semuanya sudah berhati-hati. Misalnya dengan memakai masker. Tadi saya lihat hampir sebagian besar pengunjung itu menggunakan masker. Di tempat jualan itu juga disediakan hand sanitizer, khususnya untuk dipakai oleh ibu-ibu yang jualan dan juga siapa saja yang baru bertransaksi habis memegang uang bisa langsung memakai hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kemungkinan menempelnya virus yang ada di jalanan ini. Wah, nah saya juga mau cerita sedikit nih tentang perjalanan saya pagi ini dari rumah saya di Keputih hingga sampai ke daerah Pasar Pucang ini, melewati Jalan Arif Rahman Hakim, Insinyur Haji Soekarno, Kertajaya Indah, Manyar Kertoarjo, itu semuanya sepi banget. Padahal saya berangkat sekitar jam 6, itu biasanya saya baru keluar rumah aja, itu langsung disambut dengan kemacetan. Karena saya tinggal dekat dengan
sekitar 5-6 sekolah favorit di Surabaya. Ada sekolah Muhammadiyah, ada sekolah Al-Uswah, ada SMK Negeri di Surabaya yang dari Keputih, ada sekolah Bunga Bangsa, dan beberapa sekolah yang lain. Biasanya kalau pagi itu macet banget, tapi hari ini karena sekolah diliburkan dan kantor-kantor juga banyak yang diliburkan, jalanan terasa sepi, terasa lengang. Tapi di pasar tadi saya sempat melihat juga masih sangat ramai, dan kalau saya amati di pasar itu masih sedikit yang menggunakan masker. Ya, meskipun masker itu katanya hanya untuk orang yang sakit, tapi di tengah pandemi corona seperti ini, alangkah lebih baiknya kita juga berusaha melindungi diri kita sebisa kita, semaksimal yang kita bisa. Misalnya hari ini saya pakai topi, kemudian pakai masker batik yang terbuat dari kain, ya paling enggak kita bisa menghindari percikan langsung dari droplet yang mungkin disemburkan oleh siapapun yang kita temui di jalan. Buat teman-teman yang bisa tetap stay at home atau diam di rumah, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, karena dengan demikian teman-teman turut membantu kita semua, seluruh warga bangsa Indonesia dalam memerangi pandemi corona ini. Tapi di antara kita mungkin masih ada yang harus keluar rumah menjalankan tugasnya, pergi ke kantor, pergi ke fasilitas kesehatan seperti istri saya sendiri, karena dia seorang dokter dan harus melayani pasien-pasien di fasilitas kesehatan yang dia berpraktik di sana, maka tetap harus pergi bekerja melayani masyarakat. Kalau teman-teman terpaksa harus keluar, lindungi diri teman-teman dengan menggunakan masker yang proper, dengan menggunakan penutup kepala kalau bisa, dan sebentar-sebentar cuci tangan atau sebentar-sebentar menggunakan hand sanitizer, supaya teman-teman kalau secara tidak sengaja ngopel atau pegang-pegang bibir atau kucek-kucek mata itu relatif terlindungi. Wah. Nah, buat yang makan di luar gimana? Seperti saya hari ini, ya tetap usahakan pakai masker ketika sedang bertemu dengan orang banyak, kemudian bisa pakai sendok kalau tangannya habis pegang-pegang tapi nggak ada media untuk membersihkan tangan, atau bisa juga membawa alat makan sendiri dari rumah. Seperti saya tadi pas mau keluar sudah disiapkan sama istri saya sebuah set alat makan. Tapi karena tadi saya bisa cuci tangan, ya saya ingin makan pagi ini dengan mulut saja seperti biasanya. Semoga tetap aman. Nah, sekarang saya mau coba dari yang sambal teri dengan lauknya daging. Ini ukurannya ya lumayan lah, satu genggaman 2 tangan seperti ini. Nah, isinya seperti ini teman-teman. Ini ada dagingnya secuil ya, sekitar 1 cm x 2 cm lah, meskipun bentuknya trapesium seperti ini. Terus ada tahunya, di sini ada sambal terinya, ada serundengnya sedikit, ada oseng-oseng kacang panjangnya. Wah. Terus kalau saya lihat nasinya ini ya porsinya cukup lumayan lah. Nanti teman-teman tolong bantu dihitungi ya, ini saya dapat berapa suapan. Nah, sekarang langsung kita coba aja seperti apa rasa dari nasi bungkus daun dengan sambal teri dan lauknya daging ini. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini harganya cuma 6.000 teman-teman, tapi menurut saya ini nikmat banget. Nasinya itu punel, terus ada lauknya, ternyata nggak cuma sambal teri aja sama sepotong kecil daging ini, tapi ada osengnya, ada serundengnya juga. Itu membuat rasanya menjadi sedap, apalagi sudah dibungkus sama daun seperti ini, natural banget. Oke, kita lanjutkan. Ini suapan kedua.
saya campur-campur semua nasinya biar mendapatkan semua lauknya. Ini porsinya pas sih kalau dipakai buat sarapan gitu, jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu kenyang, supaya teman-teman di tempat kerja itu nggak ngantuk. Ini sedap banget sih, nasi bungkus dengan lauk sambal teri dan daging ini. Tadi kalau teman-teman dengar cerita dari ibunya, jadi Bu Umi sama Bu Pipit ini jualan sudah cukup lama di sini, dan beliau ini hanya menyediakan tempat jualan, sementara yang mengirimi makanan ini baik nasi bungkus maupun aneka jajanan itu ada sekitar 40 orang yang tergantung dengan usaha di pinggir jalan ini. Jadi otomatis kalau ada pandemi corona di Indonesia ini dan juga di seluruh dunia, usaha di pinggir jalan yang menjadi tempat bergantung mencari nafkah lebih dari 40 keluarga ini mengalami penurunan omset lebih dari 50%. Wah, makanya meskipun ada gerakan tetap diam di rumah, saya usahakan tetap keluar rumah sebisa saya untuk membeli dagangan dari pedagang-pedagang di pinggir jalan seperti ini. Mari kita dukung usaha kecil kita supaya tetap jalan, tapi diri kita juga tetap sehat dan aman di tengah pandemi corona ini. Tadi dagingnya saya cuil separuh, dan ternyata dagingnya juga empuk, sedap juga bumbunya. Tadi selain nasi bungkus daun, di sini juga ada nasi yang dibungkus pakai mika ya. Dan itu harganya sedikit lebih mahal karena menurut ibunya porsinya juga sedikit lebih banyak. Ini suapan terakhir, tapi saya lupa ya, ini tadi sudah suapan keberapa teman-teman. Mungkin ada yang ingat, silakan nanti dituliskan di bagian komentar. Tapi yang jelas porsinya sudah sangat cukup untuk dibuat sarapan. Alhamdulillah, nasi bungkus dengan lauknya teri dan daging tadi sudah selesai saya nikmati. Nah sekarang saya lanjutkan dengan nasi bungkus dengan sambal teri dan telur daging. Masih sama, ini tadi harganya juga Rp6.000. Porsi nasinya kurang lebih juga sama, dan isinya ada serundengnya, ada sambal terinya, ada tahunya juga. Nah ini namanya tahu Bali kalau orang Surabaya menyebutnya. Terus ada telur dadar ya, kira-kira seperempat. Namanya juga cuma 6.000 ya teman-teman. Ini sarapan yang sangat terjangkau oleh siapa saja yang lewat di daerah Pucang sini. Langsung kita coba, kita campur seperti nasi teri dengan lauknya daging tadi supaya bumbunya merata. Nasinya pulen juga nih, karena mungkin suppliernya masih sama ya. Oke, langsung kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal goreng terinya sama tahunya sama serundengnya, oseng kacang panjangnya, ini kacang panjang atau buncis itu rasanya sedap juga, masih sama dengan yang tadi.
gigit telurnya sedikit-sedikit aja ya, karena memang jumlahnya cuma sedikit supaya rata ke semua nasinya. Nah, ini sudah suapan terakhir, karena di bungkusan yang kedua ini tidak banyak yang bisa saya ceritakan, karena semuanya hampir sama dengan yang pertama tadi, kecuali rasa telurnya. Meskipun dapatnya sedikit, tapi telurnya gurih juga. Oke, suapan terakhir nih. Alhamdulillah, sudah tuntas ya teman-teman. Saya makan 2 bungkus nasi bungkus daun pisang di Pasar Pucang yang jualan Bu Umi sama Bu Pipit. 1 bungkus harganya cuma Rp6.000, dan pilihan lauknya itu ada banyak banget. Nggak hanya sambal teri dengan lauk telur dan sambal teri dengan lauk daging, ada juga nasi kuning, ada juga aneka jajanan yang bisa dijadikan camilan oleh teman-teman semuanya. Dan yang jelas harganya terjangkau, namun demikian rasanya nikmat banget. Alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika belum. Kalau teman-teman punya rekomendasi makanan yang mantap untuk dicoba, baik itu di warung, di resto, street food, maupun ketika ada pedagang-pedagang kuliner yang sudah sepuh, yang sekiranya memerlukan perhatian kita semuanya, silahkan tulis di bagian komentar. Insya Allah nanti kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau ada kesehatan, dan kalau ada rezeki, akan saya coba ke sana. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah.